harganya. Jadi kalau untuk promo itu 1 jam cuma 50.000 juga, Pak. Itu sudah semuanya. Iya, lebih murah daripada Starbucks, bisa jualan. Saya rasa harganya sangat kompetitif ya. Terima kasih, selamat pagi buat teman-teman media. Hari ini sudah datang menyempatkan ke pembukaan dari center terbaru kita. Ini adalah center kedua kita untuk di daerah PIK, karena kita ngelihat bahwa di PIK ini besar sekali ya demand-nya. Bahkan kita sampai agak keteteran nih sekarang. Kita baru buka, hari ini sebenarnya hari beroperasi kita kelima, posisinya ruangan kita yang kosong itu tinggal 1. Yang lainnya udah terisi penuh. Makanya kita lagi mau bangun di samping-sampingnya ini karena kebetulan lantai ini sudah dikerjasamakan dengan kita. Nah, memang kalau secara use space sendiri, ini dulu mungkin lebih dikenal namanya Union Space ya Pak. Jadi dulu namanya Union Space. Union Space itu sebenarnya secara rating itu ada di peringkat 3 di Indonesia dari kapitalisasi pasarnya. Cuman kemudian pas lagi pandemi kemarin kita tahu itu suffer banget untuk bisnis-bisnis properti. Akhirnya sekarang kita rebranding karena memang dulu kita itu satu holding, jadi kita nggak cuma ada di Indonesia aja, kita ada di Filipina, ada di Singapura, di Thailand juga kita ada. Akhirnya yang di Indonesia kita kelola lebih serius dibanding di negara-negara lain, karena kalau di negara lain kita cuma hanya ada 1-2 center. Jadi posisi saat ini kita ini adalah yang ke-8. Ini adalah ke-8 yang akan dalam bulan depan kita akan naik sampai ke 12 center. Nah, center-center kita sendiri saat ini yang sudah ready ada itu di Jakarta, di Bandung, dan di Surabaya. Nah, ini kita sedang kembangkan untuk daerah-daerah lain. Untuk secepatnya kita akan buka di Yogyakarta dan juga di Semarang. Segera menyusul itu sebenarnya di Bali. Tapi di Bali ini kita masih ada sedikit yang harus kita kerjakan, makanya kita belum berani announce. Tapi kalau untuk yang di Jogja dan Semarang itu kita akan buka dalam waktu dekat. Nah, yang membedakan kita sebenarnya dari coworking lain. Soalnya kadang-kadang orang sering berpikir saya mendingan di warung kafe, di warung kopi seperti itu mungkin lebih murah, bisa kerja seharian. Tapi kalau kita di sini kita nggak memberikan penawaran bahwa bekerja di office tower atau di center-center kita dengan yang lebih profesional, dengan ambience-nya yang lebih office. Kan tetap aja ya, walaupun gimana kita misalnya di warung kopi atau misalnya di kafe, itu kan tetap aja noise-nya beda ya, feel-nya juga beda, ya kan, orang lewat-lewat atau apa. Nah, ini yang expertise kita adalah kita memberikan area-area bekerja yang tetap nyaman, tetap secure, orang nggak perlu takut kalau misalnya di kafe, coba, mau ke toilet aja, laptop dibawa, handphone dibawa, dompet dibawa, semua. Kalau misalnya di sini dengan security yang kita ada dan lain-lain, kita cukup optimis, cukup percaya diri bahwa tetap aja orang mau kerja seperti udah di rumahnya sendiri aja. Dia mau datang apa segala macam, keluar mau ke toilet sebentar bisa. Kopi, tea, water, air putihnya bisa tinggal ambil. Tinggal self-service dan lain-lain. Jadi dengan biaya istilahnya Rp50.000 udah full. Kemudian internetnya kita jamin pasti lebih baik daripada di kafe. Jadi benar-benar istilahnya kita itu berusaha supaya orang-orang yang tadinya berpikir untuk memiliki usaha itu biayanya besar, kita bikin supaya semuanya itu jadi lebih murah, lebih terjangkau, jadi bisa mendorong UMKM di Indonesia bisa lebih maju lagi dari sebelumnya. Jadi layanan kita mulai dari legalitas sampai ke perpajakan tiap tahunnya itu kita bisa layani. Jadi orang-orang nggak perlu takut lagi dengan istilahnya kantong yang terbatas pun udah bisa bekerja, udah bisa punya perusahaan, bisa mengikuti aturan-aturan yang ada di Indonesia dengan lebih baik. Kita selalu berusaha memberikan harga-harga yang terjangkau. Caranya gimana? Ya salah satunya adalah kita udah nggak seperti yang lain gitu. Kalau yang lain mungkin masih sistemnya sewa, di gedung atau apa. Kalau kita sudah semuanya kerjasama. Kayak di sini kita kerjasama dengan gedung ini, dan juga kerjasama dengan Honey Lady sebagai partnernya kita untuk bisa memberikan, karena kalau dihitung-hitung nggak masuk akal nih harganya kita, tapi kita masih untung gitu loh. Gitu loh. Kok bisa gitu di kantor, di office tower, di building seperti ini, semewah ini,
Satu orang satu bulan cuma bayar 1.500.000, kayaknya nggak masuk akal gitu kan. Tapi kita bisa berikan itu dan kita masih untung, pemilik lahan pun masih untung. Makanya itu yang kita lakukan seperti itu. Tujuannya supaya UMKM di Indonesia pun bisa lebih lebih maju lagi. Karena apa? Karena kita berusaha mendorong seperti yang Bapak tahu bahwa kita ini sudah nggak bergerak cuma di area coworking aja. Dalam waktu dekat, ruangan podcast, untuk live jualan, untuk foto produk, kita udah siapkan. Nanti di sebelah sana nanti ada tempat untuk seperti itu. Jadi orang datang buat TikTok live, buat dia bisa jualan live. Jadi UMKM benar-benar kita pikirin, kemudian kita siapin storage juga, jadi untuk pengiriman barangnya mereka, manajemen buat ngirim-ngirim barang, jadi orang-orang yang istilahnya online shop yang tadinya di rumah, bingung taruh space-nya di mana, kita akan sediakan itu. Jadi benar-benar semuanya kita udah bisa kolaborasikan. Kalau di kota-kota lain yang kayak di Bandung dan lain-lain, tempat kita itu semuanya ada kafenya juga. Jadi udah beli kafe, udah beli makanan di sana, udah bisa langsung kerja. Jadi benar-benar harganya ekonomis, kita perutnya kenyang juga. Ya. Jadi pengen tarik untuk tadi bilang untuk apa jual TikTok lah apa nanti itu untuk podcast. Nah, itu berapa sih rate harganya Pak? Rate harganya, jadi kalau untuk promo itu 1 jam cuma 50.000 juga Pak. Itu sudah semuanya. Iya, lebih murah daripada Starbucks, bisa jualan. Saya rasa harganya sangat kompetitif ya di pasaran saat ini. Jadi mulai dari live TikTok itu udah mulai, podcastnya untuk ruangan yang kecil itu dari 50.000 sampai ke yang ruangan yang besar itu dari 100.000. Yang kapasitas mungkin buat podcastnya 3-4 orang ya. Itu udah tinggal datang, mau peralatannya dari kita ataupun dari bawa sendiri silakan. Tentu ada diferensiasi harga ya. Jadi kita bisa siapin sampai ke produksinya, sampai ke editingnya kita bisa lakukan. Iya. Jadi udah semuanya kita bisa bantu juga. Jadi benar-benar orang nggak perlu khawatir lagi karena kita tahu bahwa Indonesia ini akan bergeraknya sangat ke UMKM ya, dan kita akan support ke sana. Seperti itu. Kalau Bu mengingat produk-produk sekarang UMKM untuk ibu-ibu ya, terutama itu kan sekarang banyak banget yang jual minuman herbal. Di mana minuman tersebut apabila kita ingin pasarkan keluar butuh BPOM. Apakah bisa bantu? Kemudian biayanya berapa apabila dibantu? Jadi kalau untuk biaya BPOM itu kita bisa bantu ya Bu ya. Memang kalau biayanya nanti akan tergantung karena setiap wilayah berbeda. Kita bicara di Jakarta sama di Bandung itu beda, tapi kita pastikan harganya pasti harga yang ada di market. Jadi bukan harga yang kita asal naikin atau seperti apa gitu ya. Karena kan BPOM sendiri bisa beda-beda ya, mulai dari PIRT, dari BPOM itu kan beda-beda, tergantung dari range-nya masing-masing. Itu nanti kita sudah kerjasama dengan Voxel dan beberapa konsultan yang seperti itu, kita pastikan juga harga-harga konsultan yang bekerja sama dengan kita, selain kualitasnya terjamin, harganya juga terjangkau. Tujuan kita benar-benar adalah gimana bikin UMKM itu maju ya. Karena kita benar-benar banyak kerjasama dengan BUMN, seperti yang tadi saya sampaikan, Telkom sudah kerjasama sama kita, Angkasa Pura kerjasama sama kita. Jadi kita tentu membawa nama besar mereka, kita nggak bisa kalau misalnya kita tidak berlawanan lah ya istilahnya arah perusahaan kita dengan mereka. Dari Telkom sendiri juga punya Telkom rumah BUMN. Kita juga akan segera membantu mereka di rumah BUMN. Jadi untuk pengurusan yang seperti itu, UMKM-nya akan bisa lebih murah juga. Itu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.